Perkenalkan, nama saya Dalima Sasar dengan NPM 24201284 dari kelas keperawatan 2024H. Oke, baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi Microsoft Excel, mulai dari pengertian, fungsi, dan manfaat sampai cara penggunaan dari awal hingga akhir. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari aplikasi Microsoft Excel. Apa itu aplikasi Microsoft Excel? Nah, jadi teman-teman, aplikasi Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi pengelola data dan angka yang digunakan untuk membuat tabel, menghitung data, membuat grafik, mengelola data statistik, hingga analisis data. Nah, Excel ini teman-teman biasanya digunakan dalam bidang perkuliahan, pekerjaan kantor, penelitian, bisnis, keuangan, pendidikan, administrasi. Nah, kemudian yang kedua itu fungsi utama dari aplikasi Excel. Aplikasi Excel memiliki beberapa fungsi penting, seperti yang pertama itu mengelola dan menghitung data dengan cepat. Nah, kemudian yang kedua itu membuat tabel dan format data yang rapi. Nah, kemudian yang ketiga itu menggunakan rumus atau fungsi otomatis. Nah, kemudian yang keempat membuat grafik dan diagram. Yang kelima, menyajikan data menjadi lebih mudah dibaca. Nah, kemudian yang ketiga itu teman-teman manfaat dari aplikasi Excel. Teman-teman, dengan menggunakan Excel kita bisa yang pertama itu menghemat waktu kita dalam menghitung data. Kemudian yang kedua, meminimalkan kesalahan dalam perhitungan. Nah, kemudian yang ketiga itu teman-teman, data lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Kemudian yang keempat, mendukung pekerjaan, laporan, administrasi, penelitian, dan akademik. Nah, kemudian yang keempat, membantu mengelola data dalam jumlah yang besar. Oke, baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan mulai dari pengertian aplikasi Excel, kemudian fungsi, hingga manfaat. Nah, kemudian kita masuk dalam langkah-langkah penggunaan aplikasi Excel. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, ini adalah langkah dalam penggunaan aplikasi Excel. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu teman-teman, kita membuka laptop, kemudian hubungkan laptop dengan jaringan. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Excel. Setelah aplikasi Excel-nya muncul, nah, langkah yang kita lakukan yaitu, kalian bisa melihat sebuah lembar kerja kosong yang disebut dengan worksheet. Worksheet ini teman-teman terdiri dari kolom yang ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat, nah, serta baris yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya yang urutannya ke bagian bawah. Pertemuan antar kolom dan baris ini teman-teman disebut dengan sel, misalnya sel A1, B2, dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat. Nah, jadi teman-teman untuk mengisi nama atau data apapun, teman-teman perlu mengklik sel yang diinginkan lalu mengetikkan tulisan, misalnya nama, kemudian tekan enter untuk pindah ke barisan berikutnya. Kemudian teman-teman, jika teman-teman ingin menuliskan daftar nama, cukup isi satu persatu dari sel ke sel lainnya. Misalnya A2, A3, A4, dan seterusnya. Setelah data nama atau informasi lainnya sudah dimasukkan, kemudian teman-teman, setelah data nama semuanya sudah terisi, kita tunggu ya sampai prosesnya semuanya sudah selesai. Nah, kemudian langkah yang berikutnya yaitu bagaimana cara kita membuat tabel yang sangat mudah dalam aplikasi Excel ini. Nah, kemudian teman-teman, langkah berikutnya adalah membuat tabel. Nah, cara membuat tabel itu sangat mudah teman-teman. Pertama yang kita lakukan yaitu kita blok atau sorot semua data yang ingin dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian pada menu atas pilihan bagian insert, lalu klik tabel. Setelah itu akan muncul kotak dialog yang menanyakan apakah data kamu memiliki header atau judul. Jika kamu sudah membuat judul seperti nama, nilai, dan lain-lain, maka centang bagian My Tabel has headers. Setelah menekan OK, maka data kamu otomatis berubah menjadi tabel yang rapi dengan fitur pemfilteran dan format yang lebih teratur. Kamu juga dapat mengubah warna tabel melalui menu tabel desain.
Nah, kemudian teman-teman, langkah berikutnya untuk melakukan perhitungan di dalam Excel seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, teman-teman, kamu harus dapat memanfaatkan rumus. Rumus di Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Misalnya, jika kamu ingin menjumlahkan angka di cell B2 dan B3, maka kamu klik cell tempat hasilnya ingin ditampilkan, lalu ketik rumus sama dengan B2 tambah B3, kemudian tekan enter. Nah, teman-teman, untuk pengurangan rumusnya mirip, misalnya sama dengan C2 sampai C3. Untuk perkalian gunakan tanda bintang, contohnya bintang-bintang sama dengan D2, D3, bintang-bintang. Nah, kemudian teman-teman, untuk pembagian gunakan tanda garis miring, misalnya sama dengan E2 garis miring E3. Excel akan menghitung secara otomatis tanpa kamu harus menggunakan kalkulator. Jika kamu ingin menjumlahkan banyak angka sekaligus teman-teman, nah gunakan perintah sama dengan sum B2 sampai B10 untuk menjumlahkan data dari cell B2 sampai B10. Nah teman-teman, setelah selesai melakukan perhitungan di Excel, Excel juga menyediakan fitur untuk membuat grafik. Grafik itu sangat berguna untuk memvisualisasikan data seperti nilai siswa, jumlah perjualan, pertumbuhan penduduk, atau perbandingan angka lainnya. Untuk membuat grafik teman-teman, pertama blok semua data yang ingin dijadikan grafik termasuk judul kolomnya. Setelah itu buka menu insert dan pilihan jenis grafik yang kamu ingin, misalnya grafik batam, kolom chart, grafik garis, line chart, grafik atau lingkaran grafik B-chart. Setelah grafik muncul, kamu bisa mengatur warnanya, mengubah judul grafik, memperbesar ukuran atau memindahkan grafik ke set lainnya. Grafik ini akan mengikuti perubahan data secara otomatis. Jadi, jika angka pada tabel berubah, tampilan grafik juga akan diperbarui. Nah, jadi teman-teman, secara keseluruhan Excel adalah aplikasi yang sangat kuat dan fleksibel. Dengan menguasai cara mengisi data, membuat tabel, menggunakan rumus dasar, dan membuat grafik, kamu sudah memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk mengelola dan menjanjikan data dalam bentuk yang lebih menarik dan informatif. Penggunaan Excel ini teman-teman memang terlihat rumit dan pada awalnya, tetapi dengan latihan dan pemahaman bertahap, kamu akan terbiasa dan bisa menguasai lebih banyak fitur lainnya, seperti filter, sorting, fungsi logika, hingga pengelolaan data pada tingkat lanjut. Oke, baik teman-teman, demikian penjelasan dan tutorial penggunaan Excel dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu dalam belajar menggunakan Microsoft Excel. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.